Selamat Hai, pagi Pak Wasu. pagi. Hari ini gimana di jalan, macet gak Pak? Lumayan, sekitaran Cawang tadi lumayan macet. Sama Ya, nih, mau tanya-tanya sedikit boleh nggak Pak? boleh Jen. Nah, biasanya kalau macet di jalan, Bapak lebih suka dengerin musik atau nyetel radio nih Pak? Belakangan suka dengerin podcast. Karena saya biasa nyetir tuh 1 sampai 1,5 jam. Jadi biasanya suka denger podcast bisa 1 sampai 2 episode. Oh wow, podcast macam apa Pak? Biasanya lebih banyak ke podcast bisnis sih, entrepreneur dan juga tentang psikologi. Oh Ya. gitu. Kalau genre musik Bapak yang disukai yang mana Pak? Apa ya, saya tipikal old school Jen. Jadi saya sukanya klasikal musik supaya lebih relief ya. Oh gitu. Kalau Bapak tipikal yang harus sarapan pagi atau enggak Pak? Nah, belakangan harus, karena ada vitamin yang saya minum, dan kalau nggak sarapan biasanya jadi mual. Jadi belakangan 5 tahun terakhir saya selalu sarapan. Oh bagus sih kalau gitu. Kalau sarapan favorit Bapak kayak gimana sih? Nggak, nggak yang terlalu berat, biasanya roti, atau sesekali juga makan nasi uduk. Tapi biasanya sih roti ya. Oke. Kalau biasanya sebelum mulai kerja, Bapak punya ritual mood booster gitu nggak Pak? Mood booster apa ya? Mungkin mood boosternya tadi ya, pas di jalan udah dengerin podcast. Nah, biasanya itu udah dapat beberapa advice, dapat beberapa learning dari podcast. Jadi itu mungkin bisa jadi mood booster. Oh, oke. Kalau misalnya lagi makan siang Ya. atau lagi break, kira-kira seorang CEO masih punya nggak ya waktu buat me time gitu? Me time saya mungkin jam makan siang itu saya suka kadang chat anak saya atau saya call. Kadang mereka suka kirim video ya. Yang kecil itu selesainya jam 11. Biasa suka kirim video, nah habis itu biasanya jam makan siang saya telepon sebentar atau chat. How sweet. Mungkin itu me time saya. Kalau Pak Was pernah nggak ya ngerasa burnout gitu? Burnout, saya yakin semua pasti pernah, apalagi nowadays begitu COVID mulai turun, kita expect supaya bisnis bisa balik gitu ya. Jadi mungkin kita melakukan banyak hal di waktu yang bersamaan, jadi ya pasti akan ada burnout, Jen. Terus kalau lagi burnout gitu, cara di-stressnya gimana Pak? Saya itu suka ngobrol, jadi biasanya kalau lagi burnout saya suka diskusi gitu, saya suka ngobrol gitu ya. Ngobrol nggak mesti dengan teman kantor, biasanya dengan teman-teman dari kantor sebelumnya gitu ya, dari teman-teman lama. Kita coba sharing, karena mereka punya perspektif yang beda. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya suka baca. Jadi pada saat burnout dan ngadapin misalnya satu challenge yang berat, nah saya suka cari nih, dari buku itu, saya suka cari pendekatan seperti apa gitu ya, atau ada case tadi yang sama nggak. Biasanya sih seperti itu sih, Jen. Sangat insightful sih. Nah, kalau challenge terbesar apa yang Bapak pernah menghadapi selama menjadi CEO di Nine Group? Mungkin bukan cuma buat CEO ya, tapi buat semua leaders, challenge terbesarnya adalah alignment. Karena kita mencoba, kita mencoba driving the company ke goals-nya kan. Nah, biasanya setiap leader itu punya perspektif, punya mindset yang berbeda. Tapi ketika kita punya tujuan yang sama, bagaimana kita bisa aligned dan kita bisa jalan bareng ke sana. Nah, biasanya it takes time ya untuk convince semua orang untuk bisa jalan bareng ke sana gitu. Jadi lebih ke alignment sih, Jen. Oh gitu. Kalau sekarang nih, kalau kerja bareng milenial, menurut Bapak gimana? Ada tantangan atau keseruannya gimana Pak? Udah pasti seru ya, milenial, anak-anak muda, berjiwa muda gitu ya, dan pintar ya, anak-anak milenial itu pintar. Nah, jadi kita banyak belajar dan sekarang konsumen kita rata-rata millennials. Jadi kalau kita nggak bisa mengerti millennials, maka bisnis itu pasti akan stuck gitu ya. Kemudian bisnis akan stuck, jadi ya itu yang pertama. Kemudian kalau ditanya challenge, ya milenial itu mungkin berbeda dengan saya yang tipikal old school ya. Jadi milenial itu fokus sama kerjaan, dan terkadang ketika kita mau meeting pagi, nah ada beberapa yang susah bangun pagi. Ya milenial itu biasanya susah bangun pagi. Jadi time managementnya suka jadi isunya di situ. Itu sih, Jen. Oh gitu.
Lalu pencapaian terbesar apa yang Bapak banggakan dari tim 99 Group di tahun ini, Pak? Menurut saya keberhasilan seorang leader adalah bisa menciptakan dan membawa company berkembang. Ya, jadi bagaimana kita bisa memastikan leader-leader kita grow. Jadi ada beberapa leader yang di perusahaan ini yang mungkin mereka sekarang udah growth ya dan berkembang gitu. Nah, kan Rumah 123 ada campaign kerja buat rumah, Pak. Menurut Bapak, definisi kerja buat rumah itu apa? Kerja buat rumah. Jadi rumah itu adalah tempat di mana kita benar-benar bisa ngumpul. Tempat di mana kita benar-benar bisa memastikan bisa berkumpul dengan keluarga dan bisa mencapai cita-cita bersama keluarga gitu ya. Jadi bukan rumah secara fisik, tapi juga rumah secara konsep gitu ya. Ada keluarganya, ada keluarganya, ada fisik bangunannya, dan ada bahagianya. Jadi kerja buat rumah adalah tema kita gitu ya, adalah slogan kita, di mana kita memastikan ketika kita ngabisin waktu, tujuannya harusnya jelas. Ya, jadi bagaimana caranya kita bisa benar-benar menciptakan rumah yang di dalamnya ada keluarga yang bahagia dan juga dilengkapi dengan fisik bangunan gitu ya. Jadi kita membantu jutaan orang Indonesia untuk bisa menemukan rumah fisiknya mereka supaya mereka bisa membangun rumah bahagianya mereka gitu ya bersama keluarga. Jadi ya kerja buat rumah sesuatu yang menurut saya cukup mulia gitu ya, yang ingin kita capai. Very gitu, well explained sih, Pak. Nah, ngomong-ngomong, Bapak lebih suka kopi atau teh nih, Pak? Saya ada asam lambung, jadi saya sukanya teh. Kalau saya minum kopi biasanya langsung gastrik, langsung mual Jen. Jadi saya minumnya teh biasanya. Jadi setiap pagi minumnya teh ya, Pak ya? Nggak mesti setiap pagi sih. Kalau tiap pagi itu saya lebih suka air putih hangat gitu ya. Oh, gitu. Supaya gampang ke kamar mandi Jen. Sehat sih, Pak. Nah biasanya teh itu biasanya kalau udah jam 10 gitu ya. Dan saya suka bikin teh yang manis gitu. Jadi supaya ada energinya gitu. Oh gitu. Ya. Nah, kalau misalnya lagi weekend nih, Pak, kegiatan apa aja yang Bapak suka lakuin? Punya hobi yang lain mungkin? Campur ya. Kadang weekend itu saya suka datang ke project juga, ke projectnya kita gitu. Beberapa projectnya kita, partnernya kita. Tapi biasanya anak saya udah blok tuh. Mesti nganterin dia dance di Bintaro gitu ya, di Gandaria. Jadi anak saya itu dua cewek, dua-duanya suka nari gitu. Dan biasanya weekend itu ya mereka bilang, Dad besok mesti kesini sama istri saya gitu ya. Nah, biasanya istri saya udah bilang, besok jangan kemana-mana ya, kita harus ngantar anak-anak gitu. Dan ya paling saya ngumpul keluarga dengan ibu saya, dengan keluarga lah. Biasanya weekend seperti itu, mencoba menjadi ayah yang baik. Iya, betul. Nah, kalau Bapak lebih suka rumah yang dengan halaman besar atau yang private pool besar? Jadi, kalau saya balik, saya tipikal old school, saya suka pekarangan besar gitu. Karena masa kecil saya juga saya habisin di rumah dengan pekarangan yang besar gitu ya. Kita bermain-main di sana. Jadi ya kalau ada kesempatan bisa punya rumah dengan pekarangan besar ya saya akan pilih itu instead of pool yang besar. Oh, Bapak habisnya ada meeting pagi lagi ya? Iya Jen, masih ada meeting lagi. Oh, satu lagi Pak. Ya. Nah, sebelumnya boleh nggak sedikit advice Pak untuk karyawan di 99 Group? Mungkin bukan cuma buat karyawan 99 ya, buat semuanya. Berdasarkan pengalaman saya gitu ya, ada satu kata-kata gitu, kalimat yang mungkin sampai sekarang yang selalu saya ingat. You are what you think, ya. So never stop, keep moving. If you need rest, take a rest, but never stop. Don't stop. Yeah, keep moving. So then you can achieve anything. Ya, again, you are what you think. Oke, mungkin itu aja. Thank you so much Pak Thank you, Wasu. Jen. Have a great day, Pak. Ya, sama-sama. Saya tinggalin dulu ya. See you. Thank you, bye.